Kak. Shalom. 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 Selamat pagi menjelang siang warga masyarakat yang ada di Pasar Tomohon. Salam sukacita. Perkenalkan kami dari tim doa Bonerges akan mengadakan doa singkat di saat ini. Sejauh mana suara saya dapat terdengar? Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Kita mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus di pagi menjelang siang hari ini. Kami mohon izin untuk saudara-saudara kami yang dari seberang, kami akan beribadah. Dan kiranya selamat beribadah buat kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk membuka ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini, kita sama-sama mengangkat satu pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat memulihkan rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, dan Kau segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya bagi kami, Kaulah segalanya.
Haleluya Bapa, glory, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh anugerah bagi kami Tuhan, jika hari ini kami masih bernafas, kami masih Tuhan Yesus bisa Tuhan beraktivitas Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan kami melihat bagaimana Tuhan mau Tuhan Yesus berkuasa Bapa di surga. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Banyak hal yang sedang terjadi, banyak hal yang sedang nampak Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan iblis sedang besar Tuhan Yesus dikerjakan di bumi ini yang Kau ciptakan. Karena itu kami datang Tuhan Yesus di tempat ini juga Tuhan di pasar Pemohon. Kiranya lawatan-Mu terjadi Tuhan di pasar Pemohon. Haleluya Bapa, mari Tuhan ambil alih atmosfer Tuhan di pasar ini Bapa. Layakkan kami semua Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mari Tuhan, kami datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Di hari-hari terakhir ini Tuhan menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau terus mendengarkan Tuhan Yesus, suara kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau terus sampaikan Tuhan Yesus bahwa betapa Engkau mengasihi setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau terus sampaikan bahwa Engkau sudah menebus Tuhan umat manusia Tuhan, dan bahwa pengorbanan-Mu begitu Tuhan berharga atas setiap jiwa-jiwa Bapa di surga. Karena itu Tuhan kami undang Engkau Tuhan Yesus saat ini di pasar Pemohon. Mari jamah setiap mereka. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, mungkin di antara mereka ada yang bergumul Tuhan dengan masalah ekonomi, mungkin di antara mereka ada yang terikat Tuhan dengan hal-hal ya Tuhan Yesus yang tidak baik. Mari Kau terus dengan kehadiran kami menyatakan bahwa Engkau juga Tuhan ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Lewat ibadah Bonerges Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan, Engkau akan menyatakan kasih, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu buat setiap mereka Tuhan. Mereka yang mendengar Tuhan menerima Bapa di surga. Mari jamah setiap mereka, berkati pasar ini Tuhan, ambil alih pasar ini Tuhan, jamah setiap mereka biar urapan Kau terus turun Tuhan. Ada kelepasan, ada kemenangan, ada kuasa Tuhan Yesus yang terjadi Tuhan. Mari ambil alih ibadah Tuhan Yesus yang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Kami menunda ibadah Bonerges hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sejauh mana suara saya dapat terdengar, mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita memuliakan nama-Nya. Hey. Mari kita sambut pujian bersama-sama, sama pujian yang mendengarkan. Mari kita sambut tangannya. Mari kita sambut samanya. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang penuh pujian.
kita boleh meninggikan namanya. Dan di saat siang hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, firman kebenaran yang hidup, firman yang menjadi jawaban atas setiap masalah-masalah kita, setiap pergumulan-pergumulan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menjawab setiap pergumulan saudara. Jalnya tuh HP satu ke baterai jangan ini permisi. Mari sama-sama kita angkat satu pujian yang memperkatakan satu hal yang berbeda. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi dirimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi dirimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi dirimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi dirimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau
Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus dan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sangat besar bagi kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus dan Yesus berkuasa. Tadi kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kecil dari berita firman-Mu. Bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami, agar supaya berita firman-Mu yang akan kami dengar sebentar boleh tertanam di dalam hati kami yang konyol dan teristimewa. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Haleluya, berfirmanlah karena kami ini sudah siap dan rindu untuk mendengar kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada menjelang siang hari ini saya ambil dalam perjanjian lama, yaitu kitab Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata pembacaan firman Tuhan ini berhubungan karena ini pasar pemohon. Baru DP nama pasar beriman. Oh haleluya. Itu beriman itu nggak sembarang kasih nama. Cocok di pembacaan ini karena apa? Tuhan mau tunjukkan DP kasih sayang buat orang semua di dalam pasar ini atau di kota Tomohon. Kota Tomohon. Kota Tomohon ini kan orang bilang kota religi, kan? Banyak gereja. Banyak gereja dan bukan cuma kota religi, kota toleransi tertinggi. Karena apa? Kan ada agama lain di Tomohon. Bukan cuma Kristen. Tapi semua hidup di dalam kota Tomohon dengan apa? Aman, damai, walaupun di luar sana orang dia agama baptis. Tapi di sini jadi cocok ini pasar beriman. Tentang dia beriman pas apa yang penting dia beriman, tak? Ya kalau orang yang bagi agama Kristen ya puji Tuhan, beriman pada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus, tak? Kalau kata orang kan lain, tapi orang masih saling menghargai, tak? Nyandak bilang baku siku, tak? Baku GP, mesti pilih akan belum pisahnya, tak? Baku hormat, baku hargai, ya itu beriman. Karena apa? Selama orang berjalan dengan Tuhan, orang tahu itu kasih, mengasihi sesama, mengasihi saudara, bahkan mengasihi orang pemusuh pun boleh. Orang bikin. Yang penting orang melepaskan pengampunan tuh, mau orang pemusuh ke marah, mau orang pemusuh kasih musuh orang, pusing amat. Yang penting apa? Orang berjalan dengan Tuhan. Biar dia mau kemana-kemana baca biar dia pemulukan lelah. Orang kan nggak usah pusing-pusing dengan orang pusing. Karena orang sendiri saja sepusing. Tapi kalau firman yang ada tuh pusing, kan? Haleluya. Jadi marilah orang semua yang ada di pasar beriman, teristimewa kota Tomohon. Kita sebenarnya lama di Tomohon. Karena kita satu lulusan tahun milenium, tahun 2000. Sedikit bagi kesaksian waktu kita sekolah di sini tahun 97 kelas 1, sekolah di sekolah tidak terlalu terkenal. Orang bilang DP nama dulu STM Kristen. Kalau sekarang itu SMK 1 Kristen. Kita sekolah di situ sampai di saat mau masuk tahun milenium. Orang bilang, ini komputer mau bermasalah karena apa? Mau kembali ke tahun 00. Tapi ternyata di saat orang pindah tahun 2000, apa yang terjadi? Tuhan pelihara. Orang masih ada, masih eksis, masih nyandang bilang pengaruh tahun berubah menjadi 00. Nggak ada di cerita.
namanya Tuhan masih sayang, masih kasih orang kesempatan, kasihilah sesama. Supaya apa? Di saat orang kasih sesama, tanpa orang sadari Tuhan mengasihi orang lebih. Karena kalau orang cuma kasih sesama kan itu cuma terbatas. Tapi kalau Tuhan kasih orang, oh haleluya. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan berkat-berkat turun pun tidak ada orang merem. Sedangkan iblis dia tidak bisa merem karena apa? Tuhan suka kenapa berkata, haleluya. Jadi spesial perantara di sini pun kita semua seperti ini pasang nama beriman, haleluya. Beriman kepada Tuhan yang benar. Karena dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah dengar kok bilang gemar itu pemohon mau ikut karena ini, karena itu, jarang sekali. Tapi coba orang lihat di perbandingan tuh kota di sebelah sana, kota Manado, itu ada kejahatan kan? Atau mungkin mulai ke jauh kota Bitung, lihat-lihat tuh anak Panggal, sadiki-sadiki Panawayar, oh haleluya. Bagaimana orang mau pajaran-pajaran kok sholat, takut-takut karena apa? Panawayar di mana-mana. Karena pernah jadi cerita di Makassar orang mati, orang kasih pajaran. Tapi itu orang Manado bilang, orang Manado tinggi Solo. Kalau di Makassar orang mati, orang kasih pajaran. Kalau di Manado lain, orang hidup, orang kasih mati. Oh haleluya. Pernah ada jadi tren itu dulu, tapi ternyata memang sampai sekarang Bitung di Manado bergoyang kan? Bukan cuma kejahatan anak-anak kecil, remaja, pemuda. Di sini saja kan kita pernah lihat di media sosial baru ini kan ada kejadian kan. Tapi itu cuma kalau mau sih bandingkan Manado dengan Bitung, di sini sih belum separah dorang. Karena kalau di Bitung sana, dan orang kalau berjalan di Bitung sewas-was karena itu DP kenakalan luar biasa. Tapi kalau di temuan sini masih ya belum taraf-taraf memprihatinkan. Entah mungkin kurangnya pengawasan orang tua atau kurangnya tuh anak-anak muda beribadah sampai pikir, kita sejahtera. Karena apa? Sebawa samurai sejahtera. Karena ya nggak mau tutupi dulu kita begitu. Waktu muda sebelum Tuhan panggil, dulu masih emosian kan. Karena dulu pernah orang kasih julukan ke lorong 4 orang ke tempat tinggal, lorong anti batu. Karena apa? Di saat anak-anak bakal lain orang dilempar rumah, satu kompleks keluar, bukan cuma keluar tangan kosong, sodeng samurai. Kita salah satu dulu. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah kasih. Boleh sih pegang samurai buat apa? Bapak Rasdi Kobo. Oh iya, tak apa-apa. Tuhan tak larang tuh, engkau mau Bapak Rasdi Kobo mau kita makan sayur ya. Siapa mau larang? Tidak ada mau larang. Dan Tuhan tak mau larang ya, mau berusaha. Tapi utamakan Tuhan. Di saat orang mau berusaha, baru mau Bapak rasanya berdoa. Tuhan kita mau buka ini kebun, mau tanam akan kol. Mau tanam akan apa itu? Akar kendi. Bapak ras saja berdoa, Tuhan kita mau tanam akan sayur-sayur, for kita mencari. Tanpa orang sadar di saat orang tanam, di saat orang berdoa bertanam, pasti itu nyana akan kena penyakit. Karena apa? Engkau suka sedih iman. Kita tanam ini, tapi utamakan Tuhan dulu. Tuhan kita mau tanam ini, pelihara ini, mau dia panas berapa bulan kita, tetap ini bertumbuh subur. Haleluya. Itulah iman. Makanya bilang beriman. Haleluya. Memang kata di pasar terkenal
sampai ke ujung-ujung, sampai dong bilang pasar ekstrim. Tapi DP orang-orang kan yang nggak ekstrim toh, biasa-biasa toh. Berjalan, berusaha. Lebih bagus lagi kalau berjalan dengan Tuhan. Walaupun berusaha nggak apa-apa, berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang tak tutup mata di saat orang mau berusaha, entah cuma berjual batang bawang toh. Sebelum berjual, sebelum keluar dari dalam rumah, so berdoa, Tuhan, kita mau berjual batang bawang. Kita minta Tuhan berkati. Saat orang berdoa, orang kan nggak tahu Tuhan buka berkat dari arah mana. Entah mungkin di belakang orang, entah mungkin di muka. Orang berjual baru setelah orang buka, maka orang berdoa, orang sudah datang. Berapa batang bawang? Oh, harga begini. Boleh tak orang semua? Oh, haleluya. Itu. Karena apa? Engkau so berdoa, so mulai jalan dengan Tuhan dulu sebelum bekerja. Makanya kan Tuhan bilang tuh, berdoa dan bekerja. Berdoa dulu, jangan kasih putar, bekerja dan berdoa. Oh, jangan cobai Tuhan Allahmu. Kan? Tuhan tak suka orang permainkan. Jadi Tuhan suka orang utamakan dia dulu. Jadi sebelum orang beraktivitas, mau berjual apapun itu berdoa. Atau mungkin orang mau pikobong berdoa. No, Tuhan kita mau pikobong, kita mau ke Bapak di rampa-rampa, Bapak di sayur, di tomat, di apapun itu. Tuhan jaga lindungi kita, jauhkan kita dari roh maut. Karena roh maut, oh, haleluya. Banyak tuh orang ria di luar sana. Contoh yang baru-baru saja, pasar 45. Cuma kok 2 korban mati. Bayangkan foto, ada baku bagi di motor. Motor masuk di muka oto, dipikir korban kau lempar ke sana. Mati di tempat. Coba orang bayangkan di saat jadi itu, orang belum dekat dengan Tuhan. Di mana terang tampak? Ya so pasti di bawah. Tapi kalau orang so dekat dengan Tuhan, orang so ada tampak. Dan otomatis kalau orang dekat dengan Tuhan, mau cilaka bagaimanapun, Tuhan jaga, Tuhan suka ingat. Nggak jauh-jauh, orang saja mau keluar dari rumah, jangan marah kalau banyak halangan. Contoh mungkin orang keluar, sudah berdoa keluar, aduh tapi tak tinggal balik. Jangan marah. Tapi kalau sana, oh tas tak tinggal, dompet tak tinggal, jangan marah. Karena apa? Mungkin itu rencana Tuhan for apa? Orang nggak cilaka di muka. Orang kan nggak lihat waktu kejadian di muka. Orang mungkin bawa motor main tahu karena apa? Kalau orang nggak berdoa, bagaimana Tuhan menjaga? Tapi kalau orang berdoa, tanpa orang sadari di muka orang ada malaikat besar. Dia jaga orang. Mau cilaka bagaimana orang mau datang tabrak, dia sudah halau duluan. Karena apa? Engkau berdoa, engkau serahkan, kita serahkan kita usaha, kita pekerjaan, kita melakukan ini hari, kita kasih Tuhan semua. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Itu simple, nggak usah panjang-panjang. Kalau kau berdoa kan nggak usah panjang-panjang bertele-tele, nggak usah. Simple saja. Tuhan mengerti kok. Nggak usah bilang berdoa kau pakai bahasa Indonesia. Oh haleluya. Dengan bahasa Manado Tuhan tahu, dengan bahasa Tomohon Tuhan mengerti. Semua bahasa Tuhan tahu karena Dia Maha Kuasa, Maha tahu. Jadi tidak ada tuh bahasa pun Tuhan tidak mengerti, Dia tahu. Apalagi ya di Alkitab kan bilang tuh, sebelum keluar dari lubuk hatinya orang paling dalam, Tuhan sudah tahu lebih dulu. Jadi tidak usah panjang-panjang tuh doa, berdoa aja simple-simple. Yang penting orang minta Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Haleluya. Itu kan berarti orang serahkan semua kepada Tuhan, berserah. Itulah berserah, bukan pasrah. Kalau pasrah itu lain soal. Kalau berserah kan orang serahkan semua ke Tuhan. Tapi orang bekerja. Jangan saya tarik berdoa, coba duduk. Tuhan berkati kita, kok duduk. Haleluya. Tuhan suruh bekerja, kok engkau cuma duduk. Jadi Tuhan mesti salabim dan tudoi datang di muka.
Jadi karena Tuhan bilang berdoa dan bekerja berarti berusaha. Hah? Selama orang pe kaki masih boleh bergerak, orang pe tangan masih boleh bergerak, bekerjalah. Nggak usah kerja-kerja yang berat tuh, buat tuh boleh tuh terang kita cuma tahu baku bom, iya baku bom jangan apa-apa. Tuhan pandang-pandang orang pe kerja tuh, aku mesti kerja di begini, pegang jabatan begini, oh enggak. Yang penting apa? Hati. Hati mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Kalau orang suka kasihi Tuhan, otomatis semua yang Tuhan larang, orang berusaha bikin. Walaupun mungkin tidak 100%, orang bikin. Karena ya orang masih manusia. Minimalkan mendekati. Karena tidak ada manusia sempurna. Yang tercatat di firman Tuhan ini cuma 2 manusia yang sempurna. Cuma Henok dengan Elia. Cuma 2 orang yang tak angka hidup-hidup toh. Mungkin siapa tahu di sini mau ada yang tak angka hidup-hidup. Oh, puji Tuhan. Iya itu kan. Yang penting apa? Bergaul dulu dengan Tuhan. Kenali apa rencana Tuhan buat orang. Kalau Tuhan suruh kerjakan ini, kerjakan. Jangan melawan, jangan. Itu kan bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu hukum keras. Lebih baik mengalir dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang belok kanan, jadi aku belok kiri, jurang sih. Jadi kalau Tuhan bilang belok kanan, sama dengan Google dan belok kiri, tujuan Anda di depan. Iya, tujuan Anda di depan, di mana? Di gereja. Jadi marilah orang sama yang ada di dalam pasar bersehati tomohon, yang mendengarkan firman Tuhan ini, marilah orang kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Berarti semua kasih patuhan. Tapi bukan berarti jangan bekerja, tetap bekerja. Tapi orang fokus tetap Tuhan. Walaupun orang berpacar, apa-apa kan nyanyi lagu rohani. Kalau udah hafal yang lagu-lagu susah, lagu yang simple jo, haleluya, haleluya, simple toh. Tanpa orang sadar di saat orang yang itu ada malaikat di belakang, dia jaga-jaga sekalian ke satu batu tulis, oh, tanggal begini, bulan begini, tahun begini dia menyanyi haleluya. Besok lagi nggak ada lagu lain, dia menyanyi lagi itu, nggak apa-apa. Tuhannya lah pasti anggap lagu cuma itu nggak apa-apa. Tuhan yang pasti. Jangan kalau pikir udah mesti belajar lagu baru tuh kan, lagu yang apa yang top sekarang. Karena apanya nggak semua lagu rohani Tuhan berkenan. Apalagi lagu rohana. Lagu rohana yang menjerumuskan. Jangan menyanyi lagu rohana yang banyak kan orang lihat lagu rohana tuh lagu sakit hati, lagu pokoknya nyanggap membangun data. Kalau lagu rohani kan bangun orang iman, bangun orang percaya itu. Haleluya. Jadi marilah orang semua yang ada di pasar beriman ini lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau seandainya orang belum mengerti, menyanyi lagu rohani dan berdoa plus baca firman. Jangan itu firman ini kau kasih biar di atas lemari. Kaget, dibuka kamar, aduh, 10 abad. Karena apa? Sering tahu nggak pernah korek. Apalagi sekarang kan lagi tren di gereja sudah bawa ini. Sekurang bawa apa? Sekurang bawa HP, kau buka di gereja. Buka di gereja sementara baca Alkitab, kalau dia begini kemari, ring. Langsung buka status dalam nama Yesus. Bukan terima dengar firman, saya buka status. Aduh, mas status begini. Aduh, tas baru, motor baru, foto baru. Haleluya. Jadi sudah fokus di firman. Padahal tujuan ke gereja, berat bawa Alkitab, bawa HP aja. Serta sampai di gereja, bukan baca firman, baca status. Atau bahas status di gereja suka sesi begini, orang bilang
Kalau perempuan selfie, toh. Mungkin kalau laki-laki dolfis tuh kan. Haleluya. Padahal sebenarnya Tuhan tak suka kan begitu. Jadi selidiki apa yang Tuhan mau orang kerjakan. Jangan sampai di saat Tuhan datang, orang semua tak tinggal. Oh haleluya. Karena apa? Walaupun orang yang pelayanan pun, kalau DP kehidupannya tak sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan temankan. Jadi marilah orang lebih dekatin Tuhan dan selalu orang pesankan, pesankan di sini, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perkataanmu, taat dan setia. Itu simple. Karena apa? Di saat orang jaga hati, orang pikiran kita jaga, jadi positif. Di saat orang pikiran positif, otomatis yang keluar itu kata-kata apa? Berkah. Semua kata-kata berkah. Oke? Jadi apapun yang orang kerjakan, kalau orang melakukan 5 hal ini, saya yakin dan percaya di saat Tuhan datang, orang pasti terangkat. Karena tujuan Tuhan apa? Terangkat, bukan mau tertinggal. Kita lihat mau tertinggal. Jadi karena masih ada waktu dan kesempatan, Tuhan jalan-jalan pasar ini, pasar itu, jalan-jalan. Selama Tuhan masih izinkan orang bekerja di ladang Tuhan, orang jalankan saja. Orang bagikan tuh firman keselamatan kan? Ingat, Tuhan sudah berkorban buat orang. Masa orang mau buang orang ke keselamatan kan? Jadi marilah lebih dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman, banyak menyanyi lagu rohani. Ya demikian firman Tuhan, kiranya firman ini boleh meneguhkan orang beriman percaya, apalagi ini pasar beriman. Jadi mudah-mudahan itu iman-iman di pasar ini, apalagi di kota Tonggon, lebih tinggi lagi. Ya demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya hidup. Saya kembalikan kepada worship leader. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, boleh kita renungkan bersama-sama di siang hari ini. Biarlah setiap firman yang telah kita dengarkan, telah kita renungkan bersama, boleh tertanam tertinggal di hati yang subur, boleh berakar, akan berbuah di kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita akan tutup segala rangkaian ibadah kita di siang hari ini. Kita akan satu pujian yang berkatakan, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima
kasih Tuhan atas firman-Mu yang menentukan kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba angkat dalam doa bagi pasar beriman pemohon dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa sampai ke ujung mana pendengar suara ini terdengar. Diberkatilah yang mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, berkat-berkat tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, lindungilah kota Tomohon ini dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kerusuhan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, diberkatilah kota Tomohon ini dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, perlindungan dari Tuhan menyertai kita semua hari ini. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari surga, berkat dari Bapak Abraham, berkat dari Bapak Ishak, berkat dari Bapak Yakub. Kami terima hari ini, esok, sampai manapun Tuhan menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.